Pemirsa, PSSI sedang menyeleksi 5 kandidat pelatih untuk menangani skuad Garuda. Proses seleksi berjalan ketat dan sedang memasuki tahap pendalaman. Pencarian pelatih baru Timnas Indonesia memasuki babak penting. Setelah berpisah dengan Patrick Kluivert pada pertengahan Oktober 2025, PSSI kini tengah menyeleksi 5 kandidat pelatih yang disebut sebagai opsi terbaik untuk menangani skuad Garuda. Ketua Badan Tim Nasional Sumarji memastikan proses seleksi berjalan ketat dan sedang memasuki tahap pendalaman. Perkembangan pelatih Timnas, ya. Artinya udah menemui titik terang, Pak? Saat ini. Kan sudah disampaikan 5, itulah yang sedang kami dalami. Tadi juga saya bicara sama Alex barusan, diskusi berkaitan dengan itu, dan kelima-limanya tentu nanti akan sekarang ini sudah selesai sebenarnya, tinggal proses pendalamannya, tinggal nanti bagaimana proses selanjutnya. Kembali lagi, dari kelima itu kan pasti akan dipilih satu kan. Nah, kembali itu nanti semuanya melalui mekanisme yang benar, dan Ketua Umum juga sudah menyampaikan kepada saya agar supaya menjalankan sesuai dengan mekanisme yang ada, dan insya Allah itu akan menemui hasil yang sangat baik, positif. Pelatih asal Uzbekistan, Timur Kapadze, menjadi salah satu kandidat pelatih skuad Garuda. Kepala Badan Timnas Sumarji sudah mengusulkan nama Kapadze kepada Direktur Teknik PSSI sebagai kandidat pelatih kepala. Timur Kapadze dianggap memiliki paket lengkap sebagai pelatih modern muda, visioner, dan sukses di level pembinaan usia muda. Namun minimnya pengalaman di level senior menjadi catatan penting bagi PSSI. Pemirsa, salah satu kandidat pelatih Timnas Indonesia, Timur Kapadze, telah berada di Jakarta. Bahkan pelatih asal Uzbekistan tersebut mengikuti ibadah sholat Jumat di Masjid Istiqlal. Kedatangannya ke Indonesia ramai diperbincangkan supporter Garuda karena ia menjadi kandidat kuat mengisi kursi pelatih Timnas Indonesia. Kehadiran pelatih asal Uzbekistan Timur Kapadze di Indonesia langsung memicu kehebohan publik sepak bola nasional. Calon pelatih Timnas Indonesia ini telah berada di Jakarta, bahkan melaksanakan sholat Jumat di Masjid Istiqlal. Kapadze mengaku berada di Jakarta untuk berlibur, bukan untuk melakukan wawancara dengan PSSI. Namun jika dipercaya menangani skuad Garuda, Kapadze mengaku akan menerapkan filosofi sepak bola menyerang dengan gaya main menekan yang selalu menjadi ciri khasnya. Mana filosofiyam albatta umuman bu en asosiy bu natija nima orqali natijaga erishamiz. Albatta har bir murabbiyning o'zini qarashi bor, o'zini stili bor. Endi meniki albatta ko'proq hujum qilib, ko'proq pressing qilib, ko'proq imkoniyat egasi qilib g'alaba qozonish. Shuning uchun taktika albatta shunga yarasha qo'llanadi. Endi meni yoqtirgan endi 4-3-3 yoki 4-3-1 yoki 3-4-3 bo'lishi ham mumkin. Bu 4-3-3 gibrid mana shu taktika o'zgaraveradi o'yindan kelib chiqib yoki raqibga kelib chiqib. Nama Timur Kapadze belakangan santer disebut sebagai salah satu kandidat kuat pengganti Patrick Kluivert. Timur Kapadze memiliki rekam jejak yang cukup panjang di dunia kepelatihan baik di klub maupun tim nasional. Kapadze mulai menjadi pelatih sementara Timnas Uzbekistan pada Juni 2018, lalu pada Januari 2025 Kapadze diangkat menjadi pelatih kepala Timnas senior Uzbekistan. Dalam 8 pertandingan, Kapadze membawa Uzbekistan mencatat 5 kemenangan dan 3 kali hasil imbang. 4 laga diantaranya merupakan kualifikasi Piala Dunia. Kapadze pun sukses membawa Uzbekistan lolos untuk pertama kalinya ke pesta sepak bola dunia. Dengan catatan itu, menarik untuk menantikan posisi Kapadze, pengalamannya di berbagai level tim nasional yang ini menjadi modal penting dalam membangun kekuatan jangka panjang.
PSSI mengaku telah mengantongi 5 nama calon pelatih timnas Indonesia meski hingga kini federasi masih merahasiakan identitas mereka. Pelatih asal Uzbekistan Timur Kapadze mengkonfirmasi kedatangannya ke Indonesia hanya untuk jalan-jalan dan mengetahui suasana di Indonesia. Timur Kapadze juga menyatakan kunjungannya ke Indonesia bukan untuk wawancara dengan PSSI. Endi hozir paketdaligimda balkim kimlardir ko'rishib gaplashish ehtimolim bor. Hozir bir narsa deyishim qiyin. Chunki o'zi boshi plan bilan keldik va federatsiya qanaqadir aksiyani viza bilan kelmadik. Biz mehmonga chaqirgani uchun Indoneziyani ham, shu xalqini ham yaqindan ko'rib ketaylik deb shunaqa aniq keldik. Kita beralih ke informasi lain pemirsa, kalian memakan korban jiwa di Bandung, Jawa Barat. Sebuah minibus menabrak pemotor di Bandung, Jawa Barat hingga meninggal dunia. Mobil diduga oleng akibat gundukan tanah dari galian drainase yang tidak diberi garis pengaman. Rekaman CCTV di sebuah toko menunjukkan kejadian kecelakaan di Jalan Cigondewa, Kota Bandung, Jawa Barat. Sebuah mobil yang diduga oleng membanting setir hingga menabrak pengendara motor yang sedang berboncengan dari arah berlawanan dan membuat penumpangnya terjepit hingga ke tiang gerbang sebuah toko. Mobil diduga oleng akibat gundukan tanah dari galian drainase yang tidak diberi tanda pelang atau garis pengaman. Penumpang sepeda motor yang merupakan seorang perempuan meninggal saat mendapat penanganan di rumah sakit. Cuman kemarin itu posisinya gelap, lagian nggak ada pengaman, nggak ada misalnya pembatas untuk kiri lah ya. Jadi si mobil itu sebenarnya mobil itu pelan. Selain tak diberi marka jalan, kondisi jalan yang sempit dan penerangan jalan umum yang kurang membuat galian tidak terlihat oleh pengendara hingga sangat membahayakan pengguna jalan. Dari Bandung, Jawa Barat, Yanuar Candika, iNews melaporkan. Pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas siang ini. Kami telah terhubung dengan Brigadir Treslinda dari NTMC Polri yang berada di kawasan Simpang Tebet, Jakarta Selatan. Ya, Brigadir Treslinda, bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melapor? Silakan. Ya baik, terima kasih rekan saya Sabrina dan selamat siang pemirsa. Pada aktivitas siang di kawasan Tebet ini dalam keadaan ramai cenderung tersendat dan kami akan melaporkan secara real time dibantu langsung oleh juru kamera Asri Makan. Seperti yang Anda lihat, antrian di belakang saya ini antrian kendaraan dari arah Manggarai yang akan mengarah ke arah Pancoran. Saat ini dalam keadaan ramai cenderung tersendat, dominasi kendaraan roda 2 dan juga roda 4. Kemudian memang kendaraan dari Pancoran yang akan berbelok arah mengarah ke Tebet hingga saat ini dalam keadaan ramai cenderung tersendat. Yang perlu diantisipasi kawasan Tebet ini di mana pada median jalan sedang ada proyek galian baik di sisi kiri maupun sisi kanan. Tentunya bagi pengendara roda 2 maupun roda 4 untuk mengantisipasi hal ini. Antisipasi juga apabila turun hujan nanti ini bisa berdampak pada licinnya jalan, mengingat memang ada gundukan tanah di median jalan. Ini juga perlu diantisipasi terutama pengendara roda 2 yang akan melintas di kawasan ini. Kemudian Sabrina, hingga saat ini aktivitas masyarakat di kawasan Simpang Tebet ini cukup ramai dengan dominasi kendaraan roda 2. Namun yang menjadi sorotan kami yaitu pengendara roda 2 di mana masih minimnya kesadaran masyarakat di kawasan ini dengan penggunaan helm standar SNI. Perlu kami sampaikan kembali, apabila Anda berkendara di jalan raya, penggunaan helm standar SNI ini sudah diatur melalui Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sesuai dengan standar keselamatan bagi pengendara roda 2. Untuk itu kami harapkan Anda dapat menggunakan helm standar SNI saat berkendara di jalan raya. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah
Persada Raya yang akan mengarah ke Tebet juga dalam keadaan ramai cenderung tersendat di antrian trafik light. Antrian trafik light ini juga cukup panjang, imbas dengan adanya penyempitan lajur pada kawasan Tebet ini, di mana ada proyek galian tanah ini, galian pada median jalan ini juga menjadi salah satu faktor perlambatan kecepatan kendaraan baik dari arah Tebet maupun kendaraan-kendaraan yang akan mengarah ke arah Tebet hingga saat ini. Tentunya kami harapkan Anda dapat mengutamakan keselamatan di jalan sebagai kebutuhan untuk menciptakan Kamsel Tipcar Lantas. Sebagai informasi, hingga saat ini Korlantas Polri masih menggelar operasi Zebra yang akan berlangsung hingga tanggal 30 November 2025. Adapun sasaran-sasaran pada operasi Zebra, yaitu pertama penggunaan helm standar SNI, berkendara di bawah umur, berkendara di bawah pengaruh alkohol, dan juga penggunaan safety belt bagi pengendara roda 2 melawan arus maupun marka jalan. Hal ini penting demi terciptanya keselamatan karena hal-hal ini juga dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Kemudian bagi Anda yang akan beraktivitas, periksa kembali kelaikan kendaraan. Sabrina, sebagai informasi, saat ini di kawasan Tebet cuaca mendung, sebentar lagi akan turun hujan. Di kawasan ini tentunya bagi pengendara roda 2 kami harapkan Anda untuk menyiapkan jas hujan pada jok motor kendaraan Anda. Bagi Anda yang akan mengupdate informasi-informasi seputar arus lalu lintas terkini, kami siap melayani di 1500669 ataupun melalui SMS center kami di 9119. Demikian Brigadir Treslinda melaporkan. Sabrina, kembali ke Anda di studio, silakan. Ya, terima kasih Brigadir Treslinda atas laporannya dari kawasan Simpang Tebet, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali dan salam presisi.